fenomena mogoknya para hakim di Indonesia karena menuntut perbaikan kesejahteraan, karena menurut mereka sudah 12 tahun terakhir itu tidak mengalami peningkatan pendapatan. Itu kemudian langsung direspon oleh Presiden terpilih Mr. Prabowo Subianto. Nah, tentu ini menjadi satu fenomena di penghujung masa bakti Presiden Joko Widodo ya. Tidak tahu apakah momen mogok itu kemudian memang dilakukan menjelang akhir masa bakti periode pemerintahan yang sekarang, sehingga ini akan memperoleh perhatian presiden berikutnya. Saya tidak tahu, tapi kalau kembali pada aspirasi untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara mogok, ini tentunya tidak bisa ditiru oleh masyarakat atau rakyat dengan pekerjaan seperti saya ini ya, atau mungkin kaum buruh pada umumnya. Karena kalau kita mogok ya, yang terjadi ya langsung besok tidak bisa makan gitu. Nah, ini tentu merupakan satu gambaran tentang bagaimana Indonesia memikirkan kesejahteraan bagi rakyat sebagaimana cita-cita kemerdekaan ya. Nah, kalau melihat catatan statistik di mana ini sudah beberapa kali saya sampaikan, jumlah penduduk miskin Indonesia yang kalau ditampung di stadion kapasitas bis atau GBK Gelora Bung Karno itu masih membutuhkan sekitar 7 stadion di masing-masing provinsi, itu baru bisa menampung rakyat miskin. Sementara middle class kita, kelas menengah kita itu sebagian mengalami degradasi, yaitu menuju kelas yang rentan miskin. Padahal kalau kita lihat batasan kelas menengah berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan, yang disebut kelas menengah itu adalah yang pengeluaran per bulannya itu 1,2 sampai 6 juta per bulan. Jadi kalau misalnya ada satu keluarga dengan tiga anggota keluarga itu dengan penghasilan 3,6 juta sampai 18 juta itu masuk kategori kelas menengah. Sementara kalau di bawahnya 530.000 per bulan sampai 1,2 juta itu masuk kategori kalau menurut istilah Bank Dunia itu aspiring middle class. Jadi kelompok masyarakat yang menuju kelas menengah. Nah, ini dalam situasi yang semakin berat ini justru kelompok masyarakat menengah itu mengalami tekanan dengan turun
mungkin menjadi aspiring middle class maupun bahkan masyarakat yang rentan miskin. Nah, tentu ini menjadi PR yang sangat berat bagi Mr. Prabowo untuk menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan, di mana sebagaimana pengamat ekonomi bahwa ruang fiskal nanti di tahun pertama Mr. Presiden menjalankan roda pemerintahnya itu sangat terbatas. Nah, untuk situasi tersebut saya sepakat dengan Mr. SBY yang kalau Anda bisa saksikan di channelnya Gita Wirjawan. Jadi salah satu penggalan yang disampaikan oleh Mr. SBY adalah in the short run, dalam waktu yang pendek ini kita yang terpenting adalah demand side ekonomi. Jadi ekonomi yang menekankan pada demand, di mana salah satu unsur terpentingnya adalah household atau rumah tangga, gitu ya. Jadi ya bentuknya saya kira salah satunya yang dulu pernah dilakukan di masa SBY yaitu BLT ya. Jadi kalau toh misalnya ada kebocoran, kalau kebocoran itu memang berlangsung di kalangan masyarakat miskin, itu sebetulnya tidak berisiko apa-apa. Justru secara makro masih berdasarkan cara berpikir Mr. SBY, itu yang terjadi adalah multiplier di masyarakat bawah. Sehingga kalau toh secara administratif itu ada kebocoran-kebocoran sepanjang itu berputar di kalangan masyarakat bawah, saya kira tetap efek makronya tetap positif. Nah, ini ya saya sebagai masyarakat yang menghuni, tidak tahu apakah lapisan aspiring middle class atau masyarakat yang rentan miskin atau bahkan masyarakat miskin, ya terserah, tapi saya sangat sepakat dengan pandangan Mr. SBY. Ya, saya harapkan nanti Mr. Prabowo ya, meskipun tim ekonominya juga saya yakin sangat handal, itu tidak ada jeleknya untuk berbagi pandangan dengan Mr. SBY. Salam konstitusi.